Suatu perusahaan dalam rangka mencari pendanaan melalui ekuitas dapat menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Dibandingkan saham biasa, saham preferen memiliki keunggulan dalam hal menerima distribusi dividen maupun aset perusahaan saat likuidasi. Namun demikian, saham preferen tidak memberikan investornya hak voting. Alasan perusahaan menerbitkan saham preferen adalah peningkatan struktur modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali ke pihak eksternal. Di Indonesia, perusahaan TBK yang menerbitkan saham preferen adalah Mas Murni TBK dan diperdagangkan dengan kode MAMI-P. Asumsikan pada tanggal 1 Juni 2021, PT XYZ menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal per lembarnya senilai 10.000 untuk mendapatkan kas sebesar 75 juta. Entry atas penerbitan tersebut adalah kas didebit sebesar 75 juta, saham preferen dengan nilai nominal 10.000 dikredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, sama seperti penerbitan saham biasa, selisih harga jual dengan nilai nominal dicatat dengan mengkredit agio saham, sehingga pada kasus ini agio saham preferen dikredit sebesar 25 juta. Posisi ekuitas PT XYZ setelah penerbitan saham preferen tersebut menjadi sebagai berikut. Perhatikan, saham preferen dicatat terpisah dari saham biasa dengan nama akun saham preferen. Begitu pula dengan agionya, dicatat tersendiri dengan nama agio saham preferen. Terkait dividen, pada saham preferen ada dua isu utama, yaitu terkait apakah saham preferen tersebut kumulatif atau tidak, dan apakah saham preferen tersebut partisipatif atau tidak. Saham preferen kumulatif memberikan investornya hak untuk menerima dividen, baik saat ini maupun periode-periode sebelumnya. Ini artinya, ketika pada suatu periode direksi mengumumkan pendistribusian dividen, namun tidak mencakup seluruh dividen saham preferen yang terutang, maka perusahaan memiliki tunggakan kepada pemegang saham preferen kumulatif yang perlu diselesaikan pada saat distribusi dividen di periode selanjutnya. Kalau saham preferen non kumulatif tidak memiliki keistimewaan seperti pada saham preferen kumulatif. Selanjutnya terkait partisipasi, maksudnya adalah saham preferen tersebut memiliki fitur untuk mendapatkan dividen melebihi dari nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan pada saham preferen. Fitur ini sendiri baru berlaku ketika pemegang saham biasa telah menerima dividen sebesar yang diterima oleh pemegang saham preferen. Selanjutnya saham preferen non partisipasi tidak memiliki fitur tersebut dan hanya mendapatkan dividen sebanyak yang telah ditetapkan di awal. Sekarang saya akan memberikan satu contoh kasus untuk menjelaskan mengenai saham preferen kumulatif dan non-kumulatif. Asumsikan saham PT XYZ yang beredar terdiri dari 10.000 saham preferen dengan nilai nominal 100.000 dan dividen 10%. Artinya, total dividen saham preferen tersebut adalah sebesar 100 juta yang didapat dengan mengalihkan 10.000 lembar dikali 100.000 dikali 10%. Kemudian, saham biasa PT XYZ yang beredar adalah sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal per lembarnya adalah sebesar 10.000. Kemudian, pada tahun 2020, direksi mengumumkan pembayaran dividen senilai 70 juta. Di tahun 2021, direksi mengumumkan pembayaran dividen tunai senilai 300 juta. Terkait distribusi dividen di 2021 adalah bergantung pada apakah saham preferen yang beredar bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Pertama, saya akan menjelaskan bila saham preferen non-kumulatif. Pada 2020, direksi mengumumkan dividen sebesar 70 juta. Karena dividen saham preferen memiliki keistimewaan untuk mendapatkan dividen dibandingkan saham biasa, maka dengan total dividen tetap saham preferen sebesar 100 juta, artinya 70 juta tersebut hanya untuk membayar dividen ke pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa tidak menerima pembayaran dividen sama sekali. Untuk saham preferen pun, PT XYZ masih kurang membayar 30 juta. Namun, karena saham preferennya bersifat non-kumulatif, maka PT XYZ tidak memiliki utang yang perlu diselesaikan ke pemegang saham preferen di tahun 2021. Jadi, ketika di 2021 direksi mengumumkan dividen sebesar 300 juta, maka pertama-tama sebesar 100 juta didistribusikan ke pemegang saham preferen. Kemudian sisanya sebesar 200 juta didistribusikan ke pemegang saham biasa. Jadi, total dividen selama 2020 hingga 2021 untuk saham preferen adalah sebesar 170 juta dan untuk saham biasa adalah sebesar 200 juta. Sekarang, saya akan beralih ke kasus di mana saham preferen bersifat kumulatif. Pada 2020, kondisinya masih sama dengan pada kasus saham non-kumulatif, yaitu pada 2020, saat direksi mengumumkan dividen sebesar 70 juta, artinya 70 juta tersebut hanya untuk membayar dividen ke pemegang saham preferen
dan pemegang saham biasa tidak menerima pembayaran dividen sama sekali. Namun, karena saham preferen bersifat kumulatif, maka PT XYZ masih memiliki tunggakan yang perlu diselesaikan ke para pemegang saham preferen sebesar 100 juta dikurang 70 juta, yaitu sebesar 30 juta. Nah, pada 2021, ketika direksi mengumumkan dividen sebesar 300 juta, maka pertama-tama dividen tersebut didistribusikan ke pemegang saham preferen sebesar 30 juta untuk menyelesaikan tunggakan dividen di 2020. Selanjutnya, 100 juta didistribusikan kepada pemegang saham preferen untuk pembayaran dividen 2021. Sisa dividen sebesar 170 juta barulah didistribusikan ke pemegang saham biasa. Jadi, total dividen selama 2020 hingga 2021 untuk saham preferen adalah sebesar 200 juta dan saham biasa sebesar 170 juta. Terkait dividen, kamu perlu memahami bahwa sebelum direksi mengumumkan pembayaran dividen, maka dividen bukanlah merupakan kewajiban perusahaan. Ini artinya, meskipun saham preferen bersifat kumulatif, selama direksi tidak mengumumkan pembayaran dividen, maka atas saham preferen kumulatif tersebut tidak timbul kewajiban perusahaan untuk membayar dividennya. Sekian video dari Financial Post mengenai saham preferen dalam akuntansi. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.